Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Yang saya hormati rekan-rekan sekalian, alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat berkumpul lagi di sini dalam rangka kita mengikuti kegiatan rutin kita selama bulan suci Ramadan, yaitu mengkaji kitab karangan guru kita Sayyidina Muhammad Muhajirin. Malam ini merupakan pertemuan ke-15. Jadi alhamdulillah target bisa kita capai juga. Saya 14 tapi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Imran bin Husainin radhiyallahu anhu. Riwayat daripada Imran bin Husain radhiyallahu anhu, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sholli qa'iman." Salatlah engkau dalam keadaan berdiri. Fa illam tastati faqa'idan. Maka jikalau engkau tidak sanggup berdiri, maka boleh sholat dalam keadaan duduk. Jadi Imran bin Husain, dia orang yang sakitnya dia nih, ya. Nabi ngejenguk, keluarlah nih hadis ini begitu loh. Ya, jadi Nabi dalam rangka ngejenguk. Nabi kan emang kalau sahabat sakit ngapain? Nengokin. Iya, ngejenguk, nengokin. Ya. Kalau orang lagi itikaf boleh nggak dia keluar nengokin orang? Nengokin orang sakit? Boleh. Hah? Boleh, cuma jangan kongkok, datang doang, doain, balik lagi. Jangan lama-lama, jangan ngobrol dulu, ngerokok dulu, jangan. Kalau dia lagi itikaf, boleh. Masjidnya nggak dihitung batal. Nah itu kagak dihitung berarti, boleh begitu loh, karena itu berarti dia keluar ada apa? Ada keperluannya ngejenguk orang sakit. Cuman jangan kongkok gitu loh, jangan lama-lama, datang, duduk, doain, balik lagi. Ya. Kalau ditanya, Kan kalau keluar ada keperluan kan boleh. Jadi di sini karena sakit dia itu sakitnya kagak boleh diri, sakitnya kan beser dia nih. Jadi kalau diri netes begitu loh. Kalau duduk kagak. Kayak kata Nabi kalau emang diri jadi beser, ya udah inti salatnya duduk. Fa ilam tastati, maka jikalau kamu tidak sanggup duduk, fa'ala jambin, ya, maka sholatlah di atas apa nih? Lambung, berarti miring, lambung yang kanan, miring, lambung kanan. Ya. apa sih bahasanya? Berbaring apa gitu? Berbaring bahasanya berbaring. Iya. Berarti kalau berbaring tetap wajah tuh ngadepnya kemana? Ke kiblat. Ada lagi bukan berbaring, ada lagi celentang. Istilqa istilahnya, telentang. Kalau telentang berarti kakinya yang kemana? Kiblat. Kakinya kiblat. Kalau masih bisa palanya itu kasih bantal dikit gitu loh, biar gitu. Kalau masih bisa, kalau nggak bisa ya udah nggak apa-apa begitu. Jadi ada dua pilihan tuh. Dan ternyata ulama-ulama juga beda pendapat. Ada yang bilang lebih afdol jambin, karena Nabi kan di sini kan ngomongnya jambin, ya kan? Miring. Tapi ada lagi ulama yang bilang, enggak, cakupan terlentang, gitu. Ya. Karena kalau terlentang tuh kepala masih ngadep kiblat, di ruku, di sujud masih ngadep kiblat. Tapi kalau berbaring kan, ya ketika dia ruku ke bawah berarti udah ngadep kiblat lagi, gitu. Ya. Tapi di sini Nabi nggak nyebutin masalah terlentang, kagak. Tapi pahala jambin. Berarti pahala jambin ya kayak model mayat ditaruh di mana? Mayat ditaruh di kuburan, ya begitu miring, ada pesono, malah ke kiblat. Wa illa kalau nggak sanggup juga fa'aumi, maka pakai isyarat, ya, pakai mata berarti isyarat. Artinya pokoknya selama otaknya masih berfungsi begitu, ya dia masih kewajiban ngapain? Kewajiban sholat. Kecuali kalau otaknya udah nggak ngapain, udah nggak berfungsi, nah tuh udah nggak wajib sholat. Nggak usah pakai badannya sakit lah, orang gila ini nggak wajib apa? Orang gila badannya sehat nggak wajib sholat karena otaknya udah nggak apa, udah nggak jalan, udah nggak ngerti dia sholat, nggak ngerti. Ya.
Jadi kalau selama akalnya itu masih sabitan, ya dia masih wajib sholat. Jadi kalau kita lihat di sini kan berarti emang sholat itu bukan masalah gerakan ruku, gerakan sujud, bukan. Tapi intinya tuh apa tuh? Hati. Tapi kalau pikun maksudnya gimana? Apanya? Pikun kan berarti dia masih ngerti. Sholat berarti harusnya. Nah, kita ingetin kan, kan dia lupa. Berarti kita mesti ngapain? Nah, mesti ngingetin. Suka ngacak rokaatnya. Yang penting itu sholat kan berarti, masih sholat. Sebenarnya kalau kita masih ngeliatin, harusnya kita kasih tahu gitu. Tadi sholat lupa kali itu, cuma 3 rakaat tadi itu, harusnya 4 rakaat. Ya, harusnya kalau diinget gitu, dia masih ulang lagi sholatnya. Dan ini sholatnya kalau sholat wajib, karena kalau sholat sunnah boleh nggak ngapain, nggak diri boleh, duduk gitu boleh walaupun dia nggak sakit. Kenapa sih dibedain begitu? Kok gila sunnah boleh ya? Biar kalau orang lagi sakit mau sholat sunnah juga, jadi boleh duduk gitu. Kalau misalkan sholat sunnah wajib diri juga, lah gue sholat wajib aja gue duduk, malas gue sholat sunnah lah kalau gitu. Sholat sunnah boleh duduk gitu, jadi pahalanya nggak kurang. Ya, kalau dia sakit, jadi buat motivasi juga gitu orang kalau sakit biar dia ngapain, biar dia sholat sunnah juga. Rawahul Bukhari, hadis riwayat daripada Imam Bukhari. Iya, baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala syarihu aslul hadisi bisanadihi an Imran bin Husainin qala kanat bi bawasiru fasa'altu nabiyya sallallahu alaihi wasallam an salati faqala shalli qa'iman ila fa'ala janbin wa qawluhu wa illa fa'aumi lam yakun mawjudan fil Bukhari. Berkata oleh penyarah, asal hadis itu dengan sanadnya dari Imran bin Husain, ia berkata, adalah aku mempunyai penyakit bawasir, maka aku bertanya kepada Nabi Muhammad SAW mengenai sholat itu. Faqala, maka Nabi bersabda, sholli qa'iman sampai fa'ala janbin. Dan ucapannya wa illa fa'aumi tidak ada di dalam kitab Bukhari. Qauluhu sholli qa'iman ustufida minhu annal qiyama ruknun min arkani sholati. Fasu'alu Imran bin Husainin ani sholati ay sholatil maridi kama qad sarraha fi riwayat Tirmizi. Ucapannya sholli qa'iman diambil faedah dari kalimat tersebut bahwasanya berdiri itu adalah rukun daripada rukun-rukun sholat. Maka pertanyaan Imran bin Husain tentang sholat artinya sholat bagi orang yang sakit, sebagaimana sungguh telah jelas di dalam riwayat Imam Tirmizi. Qauluhu fa ilam tastati fa qa'idan ustudilla bihi man qala la istadalla bihi man qala la yantaqilul maridu ilal qu'udi illa ba'da adamil qudrati alal qiyami. Ucapannya fa ilam tastati fa qa'idan mengambil dalil dengannya orang yang berkata tidak bisa berpindah orang yang sakit untuk duduk kecuali setelah ketidakada sanggupan di atas berdiri. Waqad haqahu Iyadun an Syafi'i wa an Malikin wa Ahmad wa Ishaqa la yushtaratul adamu bal wujudul masyaqqati wal ma'rufu inda Syafi'iyati nafyul istita'ati wa wujudul masyaqqati asyadidati bil qiyami au khawfu ziyadatil maradi. Dan sungguh menghikayatkan qadiyat dari Imam Syafi'i dan Imam Malik dan Imam Ahmad dan Ishaq tidak disyaratkan ketiadaan kudrah, bahkan adanya masyaqqah. Dan yang dikenal menurut Imam golongan Syafi'i yaitu menafikan ketidaksanggupan dan adanya masyaqqah yang sangat untuk berdiri atau takut bertambah sakitnya. Iya, jadi di sini kan fa'ilam tastati, maka jikalau engkau tidak sanggup berdiri, nah ini maksudnya nggak sanggup berdiri itu patokannya apa? Gitu loh. Nah ini ya yang pendapat yang pertama tuh illa ba'da adamil kudrati. Berarti ketika dia benar-benar udah nggak sanggup apa, udah nggak sanggup diri, baru sholatnya baru boleh ngapain? Boleh duduk. Itu pendapat yang pertama. Tapi di sini qadiyat dari Syafi'i dan Malik Ahmad bukan berarti begitu. Ya, jadi andaikan dia diri tapi ternyata jadi apa tuh? Berbahaya. Jadi masyaqqat ya susah gitu diri maksain banget, boleh dia sholatnya ngapain? Duduk. Atau kalau dia diri bisa bertambah penyakitnya, ya kan? Nih kamu jangan diri lama-lama nih kata dokter. Berarti kalau diri lama bisa, cuman penyakitnya jadi tambah apa? Jadi tambah parah. Boleh duduk. Atau kalau dia diri
sembuhnya jadi lama. Nah ini nggak disebutin sama Kiai ini, sudah ada 3 nih kondisinya, masyakot, ya kan. Terus yang kedua takut nambah sakit, ada lagi yang ketiga tuh sembuhnya jadi apa? Jadi lama. Boleh dia ngapain? Boleh dia duduk. Ya. Jadi bukan berarti dia nggak bisa diri baru boleh duduk. Bisa aja dia bisa diri sebetulnya. Cuman ya masyakot banget, susah banget. Kan ada orang diri tuh muter. Wah, muter akhirnya dia jadi kebingung baca Fatihah kagak bisa, baca apa nah tuh. Walaupun disanggup diri duduk. Karena ketika dia diri kagak bisa ngomong apa-apa, dia bingung ngomong apa gitu. Ya. Jadi asal ada masyakot yang berat begitu. Nah, dia udah boleh ngapain? Nah, udah boleh diri. Ya, udah boleh duduk. Kalau dia bisa diri tapi pegangan gimana? Boleh. Hah? Boleh. Kudu pegangan nggak? Enggak, kudu diri masih. Tetap diri. Tetap diri. Harus bayar juga. Iya. Kalau dia masih sanggup pegangan dalam mazhab Syafi'i ini. Atau dia pakai tongkat sanggup dirinya. Udah pakai tongkat berarti. Bahkan kalau di Iqna tuh ya begitu. Kalau misalkan dia masih bisa bayar orang, Suruh bayar orang. Pegangin. Megangin dia. Kalau memang dia punya duit lebih gitu istilahnya, ya bayar orang. Wajib doang ya, biasanya wajib. Iya, saat yang wajib, iya. Kalau sunnah enggak. Walaupun itu sih diikhtilafin gitu, apa iya mesti pegang tembok. Iya. Soalnya di sini Nabi nggak bilang begitu. Gue nggak sanggup diri, inti ngapain? Nah, duduk, pakai tongkat, berarti itu hitungannya nggak sanggup diri. Duduk tuh diikhtilafin tuh. Tapi emang dalam mazhab Syafi'i itu saya baca di Iqna tetap dia harus usaha pegang tembok dulu gitu. boleh duduk. Kondisi duduk dalam keadaan lagi sholat awalnya dia berdiri lalu nggak kuat Duduk. bisa langsung duduk. Iya, boleh duduk. Jadi dia pengen tetap diri dulu gitu loh. Kan banyak orang gitu sekarang pakai bangku udah standby di sini. Imamnya baca lamaan dikit, duduk. Boleh begitu. Bunyi dia semampu dia segitu ya segitu gitu loh. Masih bisa ruku ya ruku. Masih bisa sujud ya sujud. Kan kalau udah nggak mampu ya duduk atau gimana gitu. Kan ada aja orang bisa ruku tapi sujud kagak bisa. Lah ada aja. Macam-macam jenis apa tuh jenis penyakit orang macam-macam. Ya. Dia udah di rumah sakit lah kan repot. Ya kan? Diinfus coba, diinfus gimana sholatnya? Dia bisa sholat tapi infus. Nah gimana tuh? Nah, kalau dia sujud ketarik. Belum tentu tenaga medis mau bantuin. Kalau ada yang bantuin enak megangin. Kalau emang dia punya yang jagain mau bantuin ya nggak apa-apa, berarti dia tetap harus apa? Nah, karena dia bisa sebetulnya, cuman karena jarum infus doang. Kalau kita minta copot-copot gitu, lah marah lah, suster lo ngapain lo copot-copot mulu? Bengkak. Ya pengen dia bantuin gitu. Jadi gitu. Jadi ya memang berdiri ini ya rukun, bahkan rukunnya termasuk rukun yang di awal. Kan rukun pertama apa tuh? Niat. Habis itu rukun yang kedua? Qiyam. Ya ini berdiri jika apa? Berdiri jika mampu. Ya. Niat ambil berdiri duluan mana? Diri dulu. Hah? Diri dulu ya? Nah ngapain urutannya niat dulu? Ayo, harusnya diri dulu. Ya kan kita diri dulu baru ngapain? Baru niat. Tapi coba kita pikir. Niat dulu baru ngapain? Lah baru diri. Kok sesuai urutan? Awalnya udah berdiri sholat. Karena kalau niat mau sholat fardu mau sholat sunnah ada nggak? Wajib niat kan? Wajib. Iya rukun. Tapi kalau diri kalau sholat sunnah? Nggak rukun. Lah itu dia makanya berdiri adanya habis apa tuh? Habis niat. Kalau kita lihat urutan harusnya ya tetap berdiri dulu belum ngapain? Kan kita diri dulu baru niat. Ya niat di sholat wajib atau sholat sunnah tetap Ada, iya tetap ada. Tapi kalau diri di sholat sunnah kan nggak, nah, gitu. Ya. Masuk nggak itu ayat sumaradadnahu asfala safilin itu? Nah kagak kalau dia usianya udah lanjut tapi masih rajin sholat, berarti hitungannya dia nggak arzalil umur. Rajin sholat tapi semuanya berkurang. Mulai dari kekuatan tulang, bangun. Itu kan namanya manusiawi. Iya. Rasulullah aja berkurang kok. Betul. Dulu nggak pakai duduk istirahat. Nah Pas itu tua. masuk dari ayat itu enggak? Karena ada yang menafsirkan seperti itu. Sebenarnya kalau asfala safilin mah Neraka. Sujud. enggak bukan dikuburin. Kubur. Jadi manusia kan apa sih ayat itu Pak? Sumaradadnahu asfala safilin. Iya enggak ayat sebelumnya. Mutin. Iya. Apa ya?
Nah, kan kholaqnal insana fi ahsani taqwim kan. Cuma walaupun manusia sempurna banget, habis itu kan baliknya tetap kemana? Tetap ke tanah-tanah juga. Sumaradanahu ila asfala safi ini. Bukan orang ijek-ijek lagi, kalau ijek masih di tanah. Ini kagak dipendem lagi. Berarti udah asfali sapilin begitu. Kalau untuk mungkin bukannya asfal sapilin, arzalil umur. Iya, kalau yang kita baca kemarin tuh arzalil umur. Jadi di sini ya memang kita lihat ya lah ya, masalah kemampuan orang diri kita nggak bisa main apa ya, nggak bisa main ponis-ponis juga. Jadi kita jangan suuzon juga tuh orang bisa tuh diri. Iya, artinya gini, maksudnya 3 hal yang tadi kayak wujudul masyaqqah syadidah, khulqu ziyadil marid atau lama sembuhnya, itu kan berarti harus ada keterangan dari dokter. Iya. Artinya kalau kita cuman pradugaan kita sendiri gitu, iya, bukan dari dokter, bisa apa kagak? Gitu. Apanya? Iya, pradugaan 3 yang Nah, tadi. dugaan kita dari mana? Ya, dugaan kita ini kayaknya kalau buat diri nih. Oh, nih berarti kitanya sakit gitu. Iya. Ya kan kita ngerasain. Iya, Kalau emang kita merasa susah, Artinya maksudnya apakah mesti dari dokter begitu? ya kan kadang-kadang kita kalau sakit gitu ada orang kalau pusingnya mau ke dokter apa ya? Kalau Kata vertigo dokter, kan iya. wah, Ente muter. udah sembayangnya gak usah diri. Nah, Gitu, itu nggak jelas berarti. apa-apa. Kan ada Iya. nasihat dari dokter Iya. gitu. Kalau ente diri nambah sakit gitu. Dokternya muslim lagi ya. Iya. Iya kan apa harus begitu? Kan dokternya harus muslim lagi. Adil kalau nggak salah itu adil. Sebetulnya kalau kemampuan kan kita yang ngerasain. Nih kalau kemampuan itu kan berarti yang keterangan dari dokter nambah sakit atau sembuhnya jadi lama. Iya. Atau pakai keterangan dokter tuh. Sama kayak kita tayamum. Iya. Biroh begitu. Iya, tapi kalau masalah kemampuan diri mah tetap aja kita ngerasain, Pal. Kita sanggup diri tapi kagak sih sebetulnya. Begitu. Dan tuh kita nggak bakal ada yang kita rugiin. Maksudnya kalau kita bohong pun kita bohong buat diri kita sendiri. Mampu diri dia ngapain? Dia duduk. Ngalamin kiai duduk sholat. Ya, semua Jumat. Iya. Semua Jumat. Tolongin juga. Pakai kursi roda ya. Iya, bisa dulu depan pintu. Nanti udah tua. Ada yang sehat tapi kita boleh duduk. Kita sehat tapi boleh duduk. Sehat boleh duduk. Ayo. Sholat wajib. Perang. Hah? Perang kemarin. Iya perang. Alih-alih. Perang. Iya, ada lagi. Kita makmum. Imam baca Al-Baqarah. Agak kuat kita. Duduk aja, Bos. Daripada ditimpa sendal. Ya. Itu ada yang bolehin tuh. Imam bacanya kepanjangan. Kita makmum, kagak kuat juga nih. Duduk. Boleh ngapain? Sebutan. Walaupun kita sebetulnya kuat diri. Lah imamnya nggak merhatiin makmum ini yang begini. Duduk aja udah. Ya kalau gitu maksudnya nggak istitoah juga dong. Apanya? Iya nggak Awalnya- kudroh juga. awalnya sanggup. Ada mul kudroh kalau gitu. Ya kalau dipaksa-paksain mah sanggup kali. Kalau dipaksa-paksain loh kalau baca suruhnya panjang kan lah. Kalau kita kagak biasa. Loh, dia mau nambah. Tapi katanya yang udah tua nih, kelamaan berdiri itu sempoyongan bahasa dia tuh. Iya. Yang kepalanya keliangan. Iya. Kayak mau jatuh. Makanya dia duduk. Lama. Ternyata pernah kejadian begitu. Jadi imam di Masjid Nabawi itu dia udah nih, jadi dia kalau tasbih tuh wah, bacanya nggak cuma 3 kali, banyak begitu bacanya. Dan dia udah izin gitu. Ya raja ngasih, rajanya masih Abdul Aziz dikasih. Nggak apa-apa ini imam berarti. Cuman dia imam pendatang doang kali begitu, imam ulama kali apa gimana gitu. Cuman dia nyaratin, dia punya kebiasaan kalau ruku sama sujud tuh baca tasbihnya lama. Banyak. Jadi kan makmum pada bingung ini gimana gitu yang kalau Kita bangun-bangun. akhirnya orang ngebolehin tuh, ulama ada yang ngebolehin. Jadi kalau dia pas dia mulai ruku, kita nggak ruku dulu, diri aja dulu. Pas kira-kira dia baca udah kira-kira dapat 7 sampai 8 nih, baru kita ngapain? Ruku. Kan nggak lama. Tapi sujud kan lama lagi tuh. Boleh aja diri dulu. Dapat berapa waktu baru tinggal ngapain? Iya. Gitu. Habib Jan pernah itu. Kenapa? Pondokan. Sujud kagak bangun-bangun. Tidur. Jadi imam. Sujud juga kagak bangun-bangun ditinggal kabur bocah. Bukain beton. Nah ada lagi yang ikhtilafin kalau dia jamaah dia nggak kuat diri, tapi kalau dia sholat sendiri dia bisa diri karena dia bacanya cepat. Gitu loh. Nah tuh bagusan mana tuh? Apa dia tetap ikut jamaah tapi dia sholatnya duduk? Apa dia sholatnya
munfarid tapi dia ngapain? Dia diri, dia duduk, dia diri gitu. Ya. Dia ulama yang bilang bagusan di munfarid aja kalau gitu. Karena jamaah sunnah. Tapi berdiri apa? Wajib. Rukun. Bagusan di munfarid kalau gitu. Tapi ada lagi yang bilang, oh enggak, udah jamaah aja tapi semampunya aja. Semampu diri misalkan cuma berapa menit gitu habis itu imamnya lama diduduk, enggak boleh. Nah, sekarang banyak kan di masjid begitu. Orang tetap nyoba ngapain? Diri dulu tapi kursi udah standby nih. Dia masih capek duduk. Terus Qala Ibnu Qudamah ajma'a ahlul ilmi ala anna man la yatikul qiyamu lahu ayyusalliya jalisan. Qala Allah Ta'ala la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Berkata oleh Ibnu Qudamah, sepakat oleh ahlu ilmi di atas bahwasanya orang yang tidak mampu berdiri baginya boleh sholat dalam keadaan duduk. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Wa qala ta'ala wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min harajin wa taqliful qiyami fi hazihil hali harajun. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj, dan beban berdiri atau taklif berdiri di dalam keadaan ini itu adalah haraj. iya. Bisa nggak kita patokannya? Misalkan nih orang duduk nih, tapi sehari-harinya dia bisa diri. Gimana itu? Kan ada orang begitu, banyak orang yang begitu. Banyak. Iya. Sehari-harinya dia gerak sini. Nanti kita lihat dulu, dia gerak sono sininya dia ribet nggak? Takaluk nggak begitu loh? Kalau ternyata dia enteng banget badannya, bisa gerak sono gerak sini, oh berarti dia wajib ngapain? Wajib diri. Lah itu sehari-hari aktivitas gagah. Iya. Kecuali kalau ternyata dia sehari-harinya emang diri ngapa-ngapain, duduk apa juga payah juga. Walaupun dia mampu diri begitu, bisa ke masjid naik motor bisa. Dia kemana ngelakuin itu pakai takallup gitu. Nah itu berarti nggak apa-apa ngapain? Nah duduk. Karena ramai juga tuh di masjid tuh ada yang bilang, Sat, itu kok orang sholatnya duduk, tapi dia bisa sono bisa kesini. Nah, itu lain urusan. Kalau urusan dunia kita mau kagak mau kita mesti ngapain? Lah mesti kerjain. Ya kan, nah, dia mau ke kamar mandi kebelet, mau nggak mau dia ngapain? Lah jalan. Kayak kiai itu lah. Dia bisa jalan kemana? Ke kamar mandi lah bisa, karena tuh urusan dunia ada darurat istilahnya. Tapi ini masalah ibadah kan lain kalau masalah ibadah. Begitu. Jadi nggak bisa juga dijadiin patokan sehari-harian dia tuh, oh dia gesit-gesit, lo tanya dulu. Dia gesit-gesitnya itu apa ya? Buat perbuatan sehari-harinya dia payah juga nggak? Kalau kiai kan emang payah juga, mau tiduran payah juga. Jadi wajar dia sholatnya ngapain? Duduk. Tapi ini kalau orang khotibnya bisa lah, khotib 20 menit kuat diri. Pas sholat dia ngapain? Duduk lah, itu jadi masalah itu. Bilang kultum dia kuat diri. Tapi bilang sholat tadi duduk apalah. Ya orang nggak berani nyalain dia. Yang tanya kan kita, Ustaz tuh gimana? Dia tuh Ustaz yang itu lah. Tolong kasih tahu Pak Ustaz. Lah, dia kan Ustaz juga. Lebih tahu. Ya gimana tuh masa khotib apa kuat kok jalan lah. Bingung kita jadi. Sama Ustaz dan saling Senggol. Iya. jangan saling senggol. Iya. Terus kalau imam duduk makmum diri boleh? Ya itu kemarin kasusnya Abu Bakar. Oh iya. Udah pernah itu. Ya, jadi Abu Bakar ternyata tetap ngapain? Tetap diri kan gitu. Ya. Tapi emang katanya kalau selain kasus itu kan maksudnya Abu Bakar kan emang udah posisi udah pada diri. Terus tentu Nabi ngapain? Datang. Tapi memang kalau dari awal katanya imamnya duduk, makmumnya duduk. Karena alasannya itu inama ju'ilal imam liyutama bihi. Tapi pakai pendapat yang lain ya tetap kudu ngapain? Kudu diri karena ngikutin apa yang dilakuin sahabat-sahabat terhadap Rasulullah duduk, sahabat tetap pada ngapain? Tetap pada diri. Imam gak ada yang bisa duduk. Imamnya dia doang kali ya. Yang sakit masih disuruh imam juga begitu. Ya, di kampung ngomong gitu Ji. Ya nggak bisa. Ada imam rawatib yang rumahnya dekat musola masjid udah dia terus itu. Ya, tapi masa iya terus sekampung orang ada yang bisa imam apa? Sekarang ini baru ada banyak imam, dulu mah emang begitu. Kalau Nabi kan emang wajar, emang sahabat kan pada bisa imam sebetulnya. Cuman nih karena siapa nih? Lah Rasulullah, masa ngimamin Rasulullah kan Nah begitu. kita ulama situ kagak ada berani maju. Belum ngaji kita. Gitu. Ya, tapi kalau sekali dicoba aja,
pasti bisa istilah begitu kayak kiai lah dulu kan pada nggak mau khotib. Maksud kita wasiatin kiai suruh takwa apa kagak pantas kita kan begitu ngomongnya awal-awalnya. Lama-lama akhirnya biasa aja pada maju aja khotib. Imam juga dulu begitu berani. Iya. Pas disuruh kiai baru sopan nih maju. Ya, terus. Qauluhu wa ala janbin wa fi riwayati ala janbihil aymani mustaqbilal qiblati biwajhihi. Ucapannya fa ala janbin dan pada riwayat yang lain di atas lambungnya yang kanan menghadap kiblat wajahnya. Faman ajaza anis sholati qa'idan fa innahu yusalli ala janbihi mustaqbilal qiblati biwajhihi. Wa hadza qaulu Syafi'i wa Ahmad wa Malik wa Ibnul Munziri. Maka siapa orang yang lemah daripada salat hal keadaannya duduk, maka sesungguhnya ia salat di atas lambungnya menghadap kiblat wajahnya. Dan ini adalah ucapan Imam Syafi'i dan Imam Ahmad dan Imam Malik dan Imam Munzir. Ini yang berarti sholatnya apa tuh? Berbaring. Ya kalau dia masih bisa begini ya nggak apa-apa begini. Mak kalau dia udah nggak bisa ya udah begini aja. Iya. Takbir apa dia udah nggak bisa gitu udah begini aja sholatnya berarti miring gitu. Ya. Terus. Idza sabata ma qulna fa innahu yusalli ala janbihil aymani fa in shalla ala al-aysari jaza wa yu'mi'u birruku'i was sujudi wa hadza makna fa'aumi wa huwa qaulu Syafi'i wa Malikin wa Tha'in wa Sauri. Apabila telah sabit apa yang telah kami ucapkan, maka sesungguhnya salat di atas lambungnya yang kanan, maka jika ia salat di atas lambungnya yang kiri itu boleh. Dan ia berisyarat dengan waktu ruku dan sujud, dan ini makna dari lafaz fa'aumi, dan ini adalah ucapan Imam Syafi'i dan Imam Malik dan Atha dan Sauri. Jadi kalau nggak bisa lambung yang kanan ya nggak apa-apa, dia lambung yang apa? Lambung yang kiri ya nggak apa-apa, kali dia udah nggak bisa, badannya udah nggak bisa bergerak gitu di rumah sakit sendirian, ya udah sholat pakai lambung yang kiri, ya udah pakai lambung yang kiri. Tapi tetap mustaqbil kiblati biwajhihi. Kalau masih bisa mustaqbil kiblati, kalau masih bisa. Andai pun dia nggak bisa juga. Kalau udah nggak bisa ngadep kiblat aja ranjang gitu. Nah, iya kalau di rumah sakit kan repot ketika geser. Iya. Patokannya apa? Patokannya orang sholat khauf. Kalau ternyata emang ternyata perangnya lagi berkecamuk banget kan dia udah boleh nggak ngadep apa? Kiblat. Ya nggak bakal kiblat. Kalau musuhnya emang ternyata berlawanan arah kiblat, lalu kita sholat ke sana dulu. Ngadep kiblat lah ditembak sama dia. Gitu. Patokannya begitu, dari sholat khauf aja boleh begitu loh, karena kondisinya udah darurat banget. Berarti orang sakit juga boleh. Kalau kondisinya udah nggak mengizinkan dengan ngadep kiblat, ya boleh aja. Yang penting dia masih ngapain? Masih sholat. Itu perlu diusahakan lagi atau emang udah lihat kondisi ya kayak ribet nih bakalan kayak gitu. Ya kita kayak ranjang dipindahin gitu pasti udah ribet. Iya, Tapi mau iya. awal emang pakai niat kayak tadi ya. Iya. Pokoknya dilihat kemampuannya aja lah. Kalau nanti kagak mampu ya udah. Ya mampu ya gimana ya kagak mampu. Cuman selama masih bisa dia ngerjain normal gitu, maksudnya masih bisa lambung yang kanan ya lambung yang kanan. Sama aja orang sholat kagak bisa sujud doang. Sujud dia kagak bisa. Berarti dia tetap diri, ruku tetap ngapain? Tetap ruku. Tapi pas giliran sujud duduk. Iya. Begitu. Kalau di rumah sakit sih ada yang sakit pakai pempes atau pakai kateter gitu. Nah itu kan ngalir terus tuh Kotorannya kotoran nempel. kencingnya. Hamilun najasa. Tetap sholat. Tetap sholat. Berarti kan dia hitungannya itu pakidut tohuratain. Berarti dia emang kehilangan wudhu metayamum dia nggak bisa kerjain. Nggak apa-apa. Emang orang kok sakit udah tua. Sul baul begitu ya. Kagak kalau sul baul dah, emang orang udah tua rumah sakit dikencing di situ. Pakai bispot kan kemana-mana. Ya kan hamilun najasa kan itu ya. Nah iya, tapi emang kondisi begitu, apa setiap mau sholat angkat spray, amin. Ribet. Nggak apa-apa udah tetap ngapain? Sholat aja udah. Tetap sholat. Tetap Niat, sholat. gitu. Iya. Kalau dia nggak sholat, misalnya udah nggak sholat, apa nanti ahli warisnya semua bayar fidyah apa gimana? Ya pokoknya kalau sholat itu kagak diganti sholat. Iya. Kalau sholat nggak diganti sholat begitu loh. Iya. Tapi kalau masalah fidyah tuh itu udah masalah khilafiyah sih, udah masalah khilafiyah. Tapi kalau sholat iya dibayar pakai beras gitu itu kan udah diapain tuh istilahnya, udah dikias ya kalau nggak salah ya, udah dikias ke masalah puasa ya kalau nggak salah, udah dikias ke masalah puasa. Nggak sanggup puasa. Tapi kalau masalah sholat sendiri kagak ada sebenarnya tuntunan dari Nabi itu, kalau nggak sholat berarti jadi apa tuh? Jadi utang terus ahli waris yang bayar, iya.
Karena ada yang begitu, dia ngitung orang tuanya udah nggak bisa sholat dah. 3 bulan misalnya Iya, 3 bulan kayak 5. Lalu 3 bulan meninggal gitu. Makanya sebetulnya pemikiran begitu tuh karena kita mikirnya tuh optimal aja begitu loh. Oh, ini najis nih nggak bisa sholat. Sebetulnya kagak begitu. Emang dia udah nggak bisa wudhu, nggak bisa tayamum, ininya masih kerja tapi udah sholat aja sebagaimana kondisi dia gitu, sholat aja. Diingetin lah ya. Iya. Emang kita kalau di rumah sakit mah begitu, udah masuk sholat aja dan nih gitu. Ya. Sayangnya tuh. Ya. Makanya rumah sakit Islam carinya yang matinya cepet. Terus Wa haka Ibnul Munziri an Ahmada annahu qala ikhtara sujuda alal mirfaqati. Dan Ibnu Munzir menghikayatkan dari Imam Ahmad bahwasanya ia berkata ia memilih akan sujud di atas sikunya yang lengannya di atas lengan. bukan mirpako bantal. Oh, bantal. Bantal. Kalau tadi kan di atas boleh nggak apa di atas lambungnya yang kiri, tapi ketika ruku sama sujud pakai isyarat. Pakai isyarat. Nah ini Ibnu Munzir pakai bantal. Iya. Kan kita begitu bantal tuh. Nanti isyaratnya gimana coba? Itu bantal tuh. Itu isyarat gimana? Kemarin kan kalau sujud ruku Turun. Sujud gitu kan. Nanti mungkin kalau pakai bantal nih, dia begini berarti ke samping gitu tuh. Ruku sujud. Oh. Jadi nyampingnya begitu loh, bukan dia Turun. bukan palanya yang gitu-gitu Turun. bukan. Dia jadi begitu. Setengah neken bantal. Nah, ini kira sujud banyakin gitunya. Banyakin. Mungkin begitu ya. Ini saya sebenarnya agak bingung juga Ini nih. praktek nih tadi. Ya? Iya mirpako. Iya kok mirpako setelah di kamus artinya apaan? Lengan. Enggak bantal. Iya, ada bantal juga. Bantal iya. Tadi sih lihat bantal lah Pak. Sampai maksudnya mungkin bantal digituin tuh. Pako ini. Sampai bantal digituin. Apa dibegituin? Enggak bantal yang marah jadi kali. Makanya jauh gitu. Oh, Berarti kalau gitu emang benar begini kali tuh. Nah, begitu dibantal. Jadi bukan dia palanya begitu, palanya nyamping berarti. Alatnya di atas bantal. Ya kan emang nempel di bantal. Ya udah buat. Nempel di bantal. Ditekan. Terus Wa rawa al-Asramu an Ahmada annahu qala ayyuzalika fa'ala fala ba'sa yumi'u aw yarfa'ul mirfaqata fayasjudu 'alaiha. Dan meriwayatkan oleh Imam Al-Asram daripada Imam Ahmad bahwasanya ia mengatakan mana-mana demikian itu ia lakukan maka tidak mengapa. Ia isyarat atau ia mengangkat bantalnya maka ia sujud di atas bantal ini tersebut. kan bantalnya diapain? Ambil. Bantalnya diangkat. Iya. Sujudnya kita bantal tempelin. Begitu berarti kalau kita lihat yarpa'u loh ya. Berarti kita ngangkat bantal. Begitu. Terus Fa'anil Hanafiyati wa ba'di Syafi'iyati yastalqi an zuhrihi wa yaj'alu rijlaihi ilal kiblati. Dan daripada golongan Hanafi dan sebagian golongan Syafi'i, ia berbaring di atas punggungnya dan ia menjadikan kedua kakinya ke kiblat. iya, terlentang nih berarti. Wa waqa'a fi hadisin ala annal istilqa'a yakunu indal ajzi an halatil ittijai. Dan terjadi pada hadis di atas bahwasanya istilqa itu adalah ketika lemah daripada keadaan ittija. Wastadalla bihi man qala la yantakilul maridu ba'da ajzihi anil istilqa'i ila halatin ukhra kal isyarati birra'si summal ima'i bitarfi summa ijra'il arkani ala lisani summa alal qalbi likaunihi jami'i zalika lam yuzkar fil hadisi. Dan mengambil dalil dengannya orang yang berkata tidak bisa berpindah orang yang sakit setelah lemahnya daripada istilqa berbaring celentang kepada keadaan yang lain seperti isyarat dengan kepala atau isyarat dengan kelopak mata kemudian memberlakukan ijra, Iya. memberlakukan rukun-rukun di atas lisannya
kemudian di atas hatinya, karena keadaan semuanya itu tidak disebutkan di dalam hadis. Iya, karena kan tadi riwayatnya ada yang sampai Pak Ilham Tastati Pak Ala Jambin. Yang di Bukhari kan sampai situ doang kan? 3 kali itu ya. Iya, berarti kalau udah sampai situ dia udah nggak bisa, udah nggak perlu pakai apa lagi? Isyarat. Nggak perlu pakai isyarat mata. Ya. Terus, Wa huwa qaulul Hanafiyati wal Malikiyati wa ba'di Syafi'iyati, dan dia itu pendapat golongan Hanafi dan golongan Maliki dan sebagian golongan Syafi'i. Wa qala ba'du Syafi'iyati bitartibil mazkuri, dan berpendapat oleh sebagian golongan Syafi'i dengan secara berurutan yang telah disebutkan. Wa ja'alu manata salati husulal aqli wa bihaisu kana hadirul aqli la yaskutu anhu taqlifu, dan mereka menjadikan manata salati, manat, iya, tempat apa? Tempat bergantung. tempat bergantungnya sholat terhasilnya akal, maka dengan sekira-kira adalah ia menghadirkan akalnya, tidaklah gugur daripadanya taklif. Jadi selama akal itu masih berfungsi, berarti orang tetap ngapain? Sholat. Tetap sholat. Artinya berfungsi itu akalnya masih bisa mikir. Karena orang bisa aja akalnya ada, belum mati, tapi udah nggak bisa mikir, ada begitu. Ya. Terus, Wa anil hanabilati wa in ajaza anis sholati ala janbihi sholla mustalqiyanil khobari, dan daripada golongan Hambali, dan jika ia lemah atau tidak mampu daripada sholat di atas lambungnya, maka ia sholat hal keadaannya celentang karena ada hadis. Fal ajizu yatatabba'u mastata'a alaihi madamal aqlu sabitan, maka orang yang lemah yaitu yang dia harus mencari. dan ia harus mencari apa yang sanggup di atasnya selama akalnya itu masih berfungsi. Pokoknya dia harus cari. Dia selama mampunya apa gitu, dia harus ngapain? Nah, harus kerjain. Kalau ternyata dia nggak bisa ruku tapi dia bisa sujud, berarti tetap sujudnya, dia tetap sujud gitu loh, walaupun rukuknya tadi duduk apa gimana begitu. Ya. Jadi bukan berarti dia nggak bisa diri doang. Enggak sholat. Enggak, akhirnya jadi ruku sama itu aja. Iya, kalau masih bisa di ruku bener atau sujud bener ya udah. Ruku kan sebetulnya asal tangan nyampe lutut juga itu udah ruku namanya. Walaupun sampai nggak sampai nggak sampai begini kan sempurnanya begini. Tapi sebenarnya kalau kita miring diri begini, tangan kita udah sempat megang apa nih? Megang lutut, itu namanya udah ruku bener, udah itu bukan ruku sakit, ruku bener namanya. Cuma nggak sempurna aja rukunya, gitu. Kalau tangan udah nyentuh ini nih, nyentuh dengkul, nyentuh lutut. Terus, Fal hadisu yadullu ala sholatil qaidi wal qaimi, maka hadis itu menunjukkan di atas sholatnya orang yang duduk dan orang yang berdiri. Wa qad warada anna sholatal qaidi nisfu ujril qaimi wa ala janbi nisfu ujril qaidi au kama qala, dan sungguh telah warid bahwasanya orang yang duduk itu pahalanya setengah bagi orang yang sholat berdiri, dan di atas orang yang berbaring dari lambungnya itu pahalanya setengah daripada orang yang duduk, au kama qala. Waqad haqqaqal ulama'u ala jawazil intiqali minal qiyami ilal qu'udi halata sihhati fi sholati nafli, dan sungguh para ulama telah mentahqiq di atas kebolehan berpindah daripada berdiri untuk duduk dalam keadaan sehat di dalam sholat sunnah. iya, bahkan sholat wajib juga boleh. Awalnya dia diri terus nggak mampu, terus dia ngapain? Duduk. Atau sebaliknya, dia awalnya sholatnya duduk, pas di tengah sholat tuh dia nggak mampu ngapain nih? Mampu diri nih, ya diri, begitu. Ya. Jadi bukan berarti dari awal dia duduk harus duduk aja, kagak. Tergantung kondisi dia lagi sholat juga. Kalau posisi duduk tanpa bangku begini aja boleh? Sila. Iya, muroba kemarin. Muroba. Kalau mazhab Syafi'i enggak sih emang iftiros. Iftiros kan nggak kuat kaki, nahan badan. Iya. Emang kalau Imam Syafi'i tetap Abdullah tuh kalau masih bisa iftiros, karena duduk iftiros itu bagian daripada duduk sholat begitu loh. Kemarin kita udah baca Nabi tarobu, karena kalau baca panjang kan lebih nyaman begini, gitu. Tapi kalau tarobu berarti pas ruku, Setengah. ruku, itidal, berarti itidal tarobu nih, sujud, ya kan? Nah tuh pas bangun tarobu apa bukan?
Ya biasa. Pas duduk di antara dua sujud. Iya, sujud. Kalau bisa pas duduk di antara dua sujud jangan tarubu. Kalau masih bisa ya duduk begini. Jadi ada perbedaan gitu loh. Antara duduk ketika dia lagi diri, ame duduk pas dia lagi duduk di antara dua sujud. Ada bedanya begitu. Lagi kalau udah sujud mah enakan duduknya beginilah. Kalau dia tarubu lagi ribet malah ribet. Kalau makan diri emang enakan begini. Kalau lagi diri emang enakan begini. Jadi mau baca imamnya baca lama juga enak. Mah kalau kita dari awal iftiros, ya kalau imam bacanya lama ya semutan juga. Wa an Jabirin radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala limaridin sholli ala wisadatin. Qala limaridin sholla ala wisadatin. Jadi Nabi berkata bagi orang yang sakit yang dia salat di atas bantal. Paroma biha, maka Nabi lemparin apanya? Bantalnya. Ya. Waqala, dan Nabi berkata, sholli alal ardi inistatokta. Tetaplah sholat itu kalau sujud kemana? Ke tanah. Jikalau enggak kamu masih sanggup. Ya. Berarti ini mungkin orang bantal diapain? Taruhin tatakan. Bukan ditempelin. Bukan bantal di sini. Kalau bantal di sini mah boleh dong. Bantal nyamperin. Nah, bantal nyamperin. Emangnya Nabi jangan begini, tetap kemana? Tanah. Bantalnya ditaruh. Jadi bukan bantal ada di mana? Bukan bantal ada di sini. Kalau bantal di situ boleh gak? Boleh. Lah boleh. Kalau bantalnya nempel di situ. Nah, kalau udah nempel di tangan, gak boleh. Karena kan di tangan mutaharik, bergerak. Iya. Nah itu nggak boleh. Ya mungkin dia nyangkinya sujud itu kan nanti nempel ini nih. Diangkat aja apanya tuh, bantalnya digituin. Dilarang sama Nabi. Wa illa fa'aumi iman, dan jikalau tidak maka engkau kasih isyarat. Waj'al sujudaka akhfado min ruku'ika, dan jadikanlah sujud engkau itu lebih rendah daripada ruku engkau. Jadi sujud patokannya dia lebih rendah daripada ruku. Jadi kalau misalkan dia duduk iftiros begini, nah ini paling kagak tuh kita pas ruku ini kita tuh udah ngapain nih? Sejajar. Nah udah sejajar tuh ruku tuh. Tapi pas sujud berarti jauhan lagi. Begitu. Jangan sama antara ruku sama batu, sama sujud. Nah kalau isyarat gimana? Lah kedip aja udah. Jadi pas ruku, pas bangun dari ruku melek. Tapi pas sujud merem lagi, begitu. Duduk dalam sujud melek. Sujud lagi hilang. Jadi kita ngeliatin aja ini orang lagi melek, kita lagi ngapain nih, ruku bisa sujud nih, begitu. Makanya ada yang bilang kalau makan ruku meremnya jangan terlalu rapat. Meremnya jangan terlalu rapat gitu kalau ruku. Nah, iya. Setengah. Gimana ngukur ya setengah. Nah kalau makan sujud meremnya ada yang bilang begitu, cuman ya gimana ngukurnya, merem setengah. Cuman ini kalau ruku dia merem, kalau sujud dia ngapain? Dia merem gitu. Pokoknya biar ada bedanya lah gitu. Kan namanya kayak isyarat pakai apa? Isyarat pakai mata. Yang satu pengen masbuk lagi. Jadi susah aja. Dia lagi ngapain nih? Lagi ruku, lagi merem, lagi sujud. Masbuk. Salat berbaring jamaah gimana tuh ya? Salat berbaring jamaah. Itu kan ada takbir ya, Allahu Akbar biar kedengeran. Emang kedengeran tetap pakai takbir emang, pakai takbir Allahu Akbar tetap begitu. Kalau jamaah kan yang belakangan juga tahu. Udah tidak nih. Iya, ranjangnya tetap ya ranjangnya. Jangan dideketin ranjang rumah sakit nih lah, repot ngangkat-ngangkat. Sensi oke. Tapi Ji kalau yang udah sakit begitu mah lebih baik sholatnya berjamaah ya. Kita sebagai imam, dia udah ngikutin kita aja gitu. Iya, ya kagak lebih baik sih. Ya gimana enaknya dia lah. Karena pergerakannya udah enggak, ini di mertua ya kejadian gitu. Jadi kalau kita datang udah sholat belum, nggak bisa sholat kalau nggak diimami. Iya. Jadi kita udah sholat, ya udah jadi kita sholat lagi. Iya. Berarti kondisinya dia lebih suka begitu kan? Nah, iya, enak namanya. Makanya itu tergantung orangnya sakitnya lah sebetulnya begitu. Asal dia ya kagak bohong aja. Ya dia bohong nggak siapa bisa dibohongin, ya diri dia sendiri kan yang dibohongin berarti. Ini sholat kagak salah, ya sholat ente kagak salah. Kalau dia misalkan dibohong gitu, disanggup diri, diduduk.
Rawahul Baihaqi bisanadin qawiyin walakin sahaha Abu Hatimin waqfa. Terus Qala syarihu qauluhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala li maridin shalla ala wisadatin farama biha wa qala sholli alal ardi. Fal wisadatu hiya al mikhaddatu, maka wisadah itu artinya bantal. Fan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam amara bi ramil wisadati li anna biha la yasilul musalli ila haddis sujudi. Maka Nabi Muhammad SAW memerintahkan untuk melempar bantalnya karena bahwasanya dengan bantal tidak menyambungkan orang yang sholat kepada batasan sujud. Fa in wasala fi sujudihi haddahu fala ba'sa biwad'iha. Maka jika sampai pada sujudnya dari akan batasnya, maka tidak mengapa dengan meletakkan bantal. Qala Ibnu Qudamah, wa in wada'a baina yadayhi wisadatan 'aliyan aw sajada ala rubuwatin aw hajarin jaza iza lam yumakkinhu tankisu wajhihi aksara min zalika. Maka jika berkata oleh Ibnu Qudamah, dan jika ia meletakkan di antara kedua tangannya akan bantal hal keadaannya lebih tinggi, atau ia sujud di atas gundukan yang tinggi atau batu, maka boleh. Apabila tidak memungkinkannya, nunduk wajahnya yang lebih banyak dari demikian itu. Jadi bantalnya dicari bantal yang apa? Tinggi. Bantalnya tinggi. Kayaknya dia sujudnya cuma sampai situ doang. Boleh nggak? Boleh, kalau emang dia nggak sanggup lebih rendah lagi, begitu. Jadi dia ngakalin tuh. Dia sanggupnya sujudnya cuma segini nih. Udah. Bantalnya dipakai aja bantal yang apa? Bantal yang tinggi. Atau bahkan di sini bukan cuma bantal apa nih, robuatin tuh berarti tanah diapain tuh? Gundukan tanah. Dibuat jadi itu mah ya. Iya, di sini nempel ke situ. Jadi tinggi tanahnya, aku nempel di tanah. Atau batu bisa juga, batu yang gede, terus sujudnya di batu, tuh nempel. Iya. Tapi catatannya di sini emang dia lam yumkinhu tankisu wajihi, emang sanggupnya segitu. Kalau di bawah itu lagi dia nggak ngapain? Udah nggak sanggup lagi, nah tuh boleh. Ya, jadi kalau gini jelas, berarti bantal tuh yang Nabi lemparin karena dia bantalnya diapain? Diangkat pakai tangan. Tangkis itu bukan jungkel kan? Tangkis. Iya, tangkis itu nunduk. Begitu. Kalau praktek tadi kayaknya kanjengking menurut saya. Apaan? Kalau kundukannya lebih tinggi nih, sebatas gini kan, itu malah yang batal. Lam yang bikin hutan kisu wajib, kan ngurangin jengkingnya ini. Saya pahamnya gitu. Jengking apa? Iya, maksudnya tankis itu dia udah nggak mampu, dia nggak mampu kemarin nih, dia nggak mampu sujud begitu, nggak mampu. Akhirnya ditaruhin apa nih? Ditaruhin bantal. Nah kalau setinggi bantalnya segini dia mampu segitu, ya nggak apa-apa. Tapi yang nggak boleh kalau bantalnya diapain? Diangkat. Jengking apa tadi? Ini Nyungsep. Tapi yang tepat sujud sama pantat itu mana tinggian? Sujud itu bukan agak boleh. Nanti ada ke situ enggak? Lah kan ini masalahnya dia lagi darurat. Iya, lagi darurat, lagi sakit. Dia mampunya segitu. Ya kerjaan segitu mampunya. Kecuali lagi sakit. Normal. Iya. Kecuali normal. Sembahyang di tangga. Sujud kan pantat. Oh iya. Itu mah jelas namanya. Karena kondisinya apa tuh? Normal. Sekarang orang udah bungkuk nih, dia mampu diri tapi bungkuknya udah kayak ruku, gimana? Iya, susah. Duduk apa diri? Kagak sempurna. Berarti kalau kuat diri emang apa? Tapi dia nggak bisa diri begini. Akhirnya udah bungkuk nih, mungkin udah kayak orang ruku begitu. Nah dia sholatnya duduk apa diri? Ada yang diri. Karena masih kuat dia. Dirinya segitu udah. Dirinya lagi begitu, ya udah mana tua ada bungkuk. Dirinya kayak ruku. Saya kedapetin itu. Jadi dia agak ke depan gitu. Iya, Masih dirinya ada bungkuk begitu dirinya tuh. Tapi itu ikhtilaf juga sih, Kri. Ada yang bilang enggak, sholatnya ngapain? Duduk. Karena dia posisinya kuat. Iya. Cuma badannya aja bungkuk. Katanya Badannya kalau orang bungkuk. duduk sering nyangkul. Iya. Mau mikul. Emang dirinya segitu, maksudnya mungkin kayak tadi tuh bandingannya kayak tadi sujud dia udah mampunya segitu.
mendingan diapain? Ya udah. Mampunya segitu. Nah kan tadi dalilnya apa sih itu tadi ayat itu? Bukan, iya mastatokta tadi itu. Miharaj. Fattaqullaha mastatoktum. Oh, firman Allah Ta'ala tuh. Takwalah kepada Allah mastatoktum, sesuai dengan apa? Kesanggupan kalian. Nabi bersabda, "Iza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastatoktum." Tuh, ada juga sabda Nabi itu. Apabila saya memerintahkan kalian bi amrin dengan suatu perintah, fa'tu minhu mastatoktum. Sesanggupnya lah. Iya, semampu kita. Mampunya gimana? Nyon, sesanggupnya nyon. Terus Puasa bejohor doang. Wa haka Ibnu Munziri an Ahmad qala ikhtara sujuda alal mirfaqati wa qala huwa ahabbu ilayya minal imai. Dan menghikayatkan oleh Ibnu Munzir dari Imam Ahmad, ia berkata memilih akan sujud di atas bantal dan ia berkata itu yang lebih aku suka daripada memberi isyarat. Wattafaqal ulama'u ala anna al-ima'a fi sujudi akhfadu minal imani fi ruku'i. Dan ulama sepakat di atas bahwasanya memberi isyarat di dalam sujud itu lebih ringan, lebih rendah daripada berisyarat di dalam ruku. Ya pokoknya ya begitulah, sujud tuh harus ngapain? Harus lebih rendah dibanding ruku. Terus Qauluhu sholli 'alal ardi in istata'ta fihil amru bis sholati 'alal ardi ma damatil istita'atu wa illa fayu'maru bil imai. Padanya adalah perintah dengan sholat di atas tanah selama ia mampu, dan jika tidak mampu maka diperintahkan dengan berisyarat. Wa fihi adamul isti'anati ala ayyi syai'in idza lam yakun qawiyan fi ada'i arkani sholati. Qala ta'ala fattaqullaha mastata'tum. Dan padanya ketidak ada pertolongan, isti'anah, minta tolong. Ketidakadaan minta tolong di atas mana-mana sesuatu apabila tidaklah ia kuat di dalam menunaikan rukun-rukun sholat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fattaqullaha mastata'tum." Ini saya bilang tadi, dia bisa diri tapi pakai bantuan apa? Pakai bantuan tongkat. Kalau kita pakai pendapat yang ini berarti nggak perlu. Dia udah boleh ngapain? Udah boleh duduk. Karena di sini nggak ada perintah minta tolong kok. Minta tolong diriin orang megangin, nggak ada begitu. Jadi asal dia udah nggak mampu diri, udah boleh sholat ngapain? Duduk. Tapi memang kalau yang saya baca di Iqna tuh tetap dia harus usaha dulu, pegangan tembok, pegangan tembok dirinya pegangan tembok masih mampu diri gitu. Tapi di sini kita lihat pendapat ini adamul isti'anah, berarti dia udah nggak perlu lagi minta tolong. Terus Pan Nabi sallallahu alaihi wasallam innama amara bi ramil wisadati li annal marida yasta'inu biha fi ada'i arkani sholati. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya saja memerintahkan untuk melempar bantal, karena bahwasanya orang yang sakit ia akan minta tolong dengan bantal tersebut di dalam menunaikan rukun-rukun sholat. Waqad amara Nabi sallallahu alaihi wasallam bil imai ala ayyakuna sujudu akhfada minar ruku'i. Wa fil hadisi al imau fi sholati inda ruku'i was sujudi. Dan sungguh Nabi memerintahkan dengan berisyarat di atas bahwasanya sujud itu lebih rendah daripada ruku, dan pada hadis itu memberi isyarat di dalam sholat ketika ruku dan sujud. Iya, itu kalau dia masih bisa ngasih isyarat. Kalau dia ngasih isyarat udah nggak bisa juga, gimana misalkan ngasih isyarat nggak bisa juga gimana? Bil qalbi tadi. Enggak, maksudnya kasusnya gimana? Ya matanya udah merem aja kali. Nah, itu emang orang buta kali. Sakitnya buta gitu, nggak bisa gini-gini juga. Ya udah pakai, berarti dibayangin lagi sujud, dibayangin lagi ruku, hatinya ngapain tuh? Alal qalbi. Hatinya. Dikauni jami'. Dia bahkan satu pendapat dia pakai tangan gitu. Iya, tangan yang bergerak. Ngasih isyarat. Enggak, iya tangan yang sujud ruku. Allah. Gitu. Allah. Tapi itu pendapat kagak kuat sih. Mana ada gitu pendapat begitu, tangan yang main. Tapi enggak lah, pakai mata lah berarti isyarat gitu. Nah, ini selesai sudah ya, kita baca babu sampai sini, sampai babu sujudi sahwi wa ghairihi. Nanti ini bakal kita lanjutin insyaallah di bulan Ramadan tahun depan. Kalau masih ada umur. Ya. Berarti ini kita sholat jangan sampai lupa dah.
Karena kita sujud sawinya, tahun besok kita baru belajarnya pas sujud sawi. Berarti setahun ini kita sholat jangan sampai apa nih? Jangan sampai lupa terus. Wah ini belum pelajarin nih kalau lupa, nah kan jadi repot. Ya kan? Berarti sholatnya jangan sampai lupa. Jadi alhamdulillah ini bulan Ramadan ini ya luar biasa ya. Kita belajar masalah apa? Belajar masalah sholat dan hadis-hadis yang mari kita baca. Wah udah banyak banget tuh. Kita nambah apa? Kita nambah pengetahuan masalah sholat, ternyata banyak banget hal-hal yang kita belum tahu, padahal kita ya Allah sholat udah berapa waktu tahun dan kita maksudnya udah nggak levelan aliyah gitu, kita udah lanjut sebetulnya. Ternyata banyak banget hal-hal tentang sholat yang baru bisa kita expose kemarin. Ya, mari sama-sama kita tutup ya pengajian kita bulan Ramadan ini. Sebelumnya mari kita baca surah Al-Fatihah. Kita hadiahkan untuk guru kita Syekhina Muhammad Muhajirin yang sekaligus juga mu'alif ya, daripada kitab Misbahul Zulam. Mudah-mudahan amal ibadahnya diterima oleh Allah, segala kesalahannya diampuni oleh Allah. Amin. Dan mudah-mudahan karangannya ini yang masih dibaca oleh ribuan orang ya, benar-benar bisa menjadi pahala yang mengalir terus kepada beliau. Amin. Dan juga kita dengan barokah Al-Fatihah mudah-mudahan kita juga yang baca mendapat manfaat ya, dari kitab dari karangannya. Amin. Dan ilmu yang kita dapat ini benar-benar menjadi ilmu yang berkah, ilmu yang memberikan keberkahan bagi kita. Bitilkan niyah wa bikulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma fariqal furqan wa munzilal Qur'an bil hikmati wal bayan. Barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma iftah lana abwaaba hikmatik wansur alaina min rahmatik wamnun alaina bil hifzi wal faham. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma zakirna ma nasina wahfaz alaina ma 'alimna wa zidna ilman nafi'an. Allahumma akhrijna min zulumatil waham wa akrimna binuril faham waftah alaina bima'rifatil ilim wa hassin akhlaqana bil hilm wa sahhil lana abwaaba fadlik wansur alaina min khazaini rahmatik. Allahumma aghnina bil ilm wa zayyinna bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.